Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa alatihi ila jami sahabatihi al-anbiya wal mursalin sallallahu wa sallam ajma'in wa ila hadrati jami masyayikhina susah sayyidina al-hajrat al-islam al-bahsan Allah jalla syurhi wa qawli wali qadai hajati susah-susah di hadapan kita al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warga besaran dan semoga untuk pertama kali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, atas limpahan hidayah, atas limpahan inayah, sehingga pagi ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan pagi Imtak An-Nahdiyah. Mudah-mudahan menjadi catatan kebaikan buat kita semua. Allahumma amin. Salawat salam diaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaat dan yaumil qiyamah. Pemirsa hadirin yang berbahagia, lanjutkan pertemuan yang kita bahas pada Jumat lalu tentang adabul mu'allim. Sekarang kita masuk pada adabul muta'allim, tata krama sebagai seorang siswa, tata krama sebagai seorang santri atau orang yang belajar, agar mendapatkan apa yang dituju, maka perlu ada tata krama. Selain ada aturan-aturan tertentu, tetapi di sini dibahas tentang tata krama menjadi seorang murid, menjadi seorang santri. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'allimi utawi iki iku nerangake tata kramane wong kang pipinang utawi wong kang belajar. Lil muta'allimi kaduwe wong kang belajar utawa kang pipinang adabun, ana pira-pira tata krama binafsihi ing dalem awak dhewe ne muta'allim, wa adabun lan tata krama ma ustadzihi bareng sartane gurune muta'allim, wa adabun lan tata krama ma ikhwani bareng sartane kanca kancane muta'allim. Jadi tata krama sebagai seorang murid atau sebagai santri atau sebagai siswa dalam bab ini terbagi dalam beberapa hal. Pertama adalah ada tata krama murid terhadap dirinya sendiri, ada tata kramanya murid terhadap gurunya, kemudian ada tata kramanya murid dengan teman-temannya. Ama adabu anapun utawi tata kramane murid binafsihi ing dalam awak dhewe murid iku fakasiratun akeh minha iku setengah saking adabuhu
minha setengah saking kasirah adab sing akeh. Jadi tata krama murid terhadap dirinya sendiri itu banyak. Di antaranya adalah tarkul ujbi. Minha iku setengah saking tata krama atau setengah saking kasira iku tarkul ujbi, ninggal ujub. Ujub gede. Kalau dalam sebuah pengertian al-ujub wa istidzamun nikmah wa rukun ilaiha manisani isabatiha ilal munai, meninggalkan ujub. Jadi ujub itu sesuatu yang tidak baik, apalagi bagi seorang santri, sebagai seorang siswa. Wa min halan iku setengah saking adab iku atawatu anda pasor wasit kulan temen liyakuna drakon ana sapa murid ikut mahbuban den senengi mau sukon tur den percaya bihi kelawan murid. Wa min halan iku setengah saking adab ayakuna yen ta ana sapa murid ana iku wakuron wong kang jatmika bimisyati ing dalem lakune murid rodon tur ngremake tarfahu ing mripaten murid anin nazari saking ningali ilal muharramati saking perkara kang den haramaken. Wa yakuna lan yen ta ana sapa murid ana iku aminan kinerja alama ing atase barang utiyahu kang den trima apa maing murid minal ilmi saking ilmu. Para yujibu mengkoran jawab sapa murid dikoima kelawan yane barang ya'rifu kang ngerti sapa murid iman. Di antara adab murid itu harus meninggalkan ujub, gumedhe, sombong. Kemudian harus tawadhu, harus rendah diri. Selain dari rendah diri, murid itu juga harus sidqu, harus sidqu, sidik, harus benar, harus jujur, agar dirinya itu mahbuban, menjadi dicintai dan juga dipercaya. Kemudian di antara adab yang lain, murid itu harus waquran fi misyatihi. Kalau berjalan itu ya konsentrasi. Berjalan tidak sembarangan. Kemudian menjauhkan diri dari melihat sesuatu yang diharamkan. Matanya itu dijaga, tidak gampang melihat sesuatu yang diharamkan. Kemudian dipercaya terhadap sesuatu yang ia terima dari ilmu, maka dia itu harus menjawab sesuai dengan yang ia ketahui. Jangan sampai menjauhkan dirinya dari sesuatu yang tidak diketahui atau pura-pura tahu. Padahal kalau dia tahu, jawablah sesuai apa yang ia ketahui. Jangan sampai bergaya seperti orang yang tahu, padahal dirinya tidak tahu. Wa ma adabu anapun utawi tata kramane murid ma ustadi bareng sartane gurune murid. Nah, sekarang yang kedua, adab atau tata krama murid terhadap gurunya.
Paminha mongko iku setengah saking adab iku ayata hidayatan nekotaken saka murid ana fatlahu sakuhune keutamaane guru iku akbaru luwih gedhe min fadli walidayhi tinimbang saking keutamaan wong tua loro ali ngatasé guru. Ya nau krana satune guru iku yurabi didik sapa guru wahahu ing roe murid. Salah satu dari adab murid terhadap gurunya bahwa guru itu harus dianggap lebih utama, walaupun sama-sama, tapi darajatnya guru itu lebih utama daripada orang tua. Kenapa seperti itu? Karena guru itu yurabbi ruhah, mengarahkan rohaninya. Karena rohani itu akan kekal selamanya. Kalau orang tua itu hanya perhatian pada sifat jasmani, badan, mencari nafkah, memberikan makan, membiayai dan seterusnya. Tapi kalau guru itu membentuk rohaninya, dalamnya rohaninya itu yang akan kemudian membentuk watak pada saatnya menjadi baik ataupun tidak baik. Dan kalaupun dia akan menjadi orang baik kemudian selama sampai pada kehidupan yang akan datang, maka rohaninya akan tetap hidup. Oleh karena itu terbentuknya seseorang menjadi baik dari unsur dalam rohani itu hasil arahan dari guru. Maka disinilah kenapa guru itu lebih utama daripada orang tua, walaupun tidak boleh kemudian menafikan orang tua, tapi ada tingkatan tertentu kenapa guru itu lebih utama dari orang tua. Wa min halan iku setengah saking tata krama iku al khutu'u DP amamahu ing ngarepe guru. Kemudian terhadap gurunya itu apa? DP itu ya bahasa apa? Bisa mendekat terhadap guru, tetapi dalam arti merendahkan badannya, karena ada sesuatu yang memang harus direndahkan, bukan semata-mata pada guru secara fisik, tapi karena ada ilmu yang ada pada gurunya, sehingga harus merendah. Wal julusu lan lungguh bidarsi ing dalam pelajaran bil adabi kelawan tata krama wa husnul isgha'i lan bagusi ninglingaken ilama maring barang yakuluhu kang ngendika sapa guru kemudian duduk di dalam belajar dengan tata krama yang baik dan kemudian memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Wa min halan iku setengah saking tata krama tarkul misahi ninggal guyonan. Yo seneng gluya diulang harus konsentrasi dan seneng bercanda, karena itu akan mengurangi konsentrasi terhadap pelajaran. Wala yamdaha lan yen ta ora Ghairu ing dalam liyane wa Allah yang dalam yen ta ora ngalem sapa murid ghairu ing liyane guru
minal ulama ni saking pira-pira ulama. Jadi kalau ada guru nggak usah terlalu berlebihan dengan yang lain, karena gurumu adalah yang memberikan ilmu terhadapmu. Wama alif ba itu dari ustadz kampung sampai kemudian bisa membaca Al-Quran, dan kemudian derajat gurumu yang mengajarkan kamu menjadi bisa membaca Al-Quran itu direndahkan karena ada ulama yang lain, atau seolah-olah kalah. Ulama yang lain itu menyampaikan ilmu, tetapi yang membentuk dirimu itu menjadi bisa membaca Quran dan sholat itu dari dia ilmu yang ada di desa. Maka jangan sampai itu membandingkan, apalagi berada di depannya guru. Di hadratihi ana ngarepe itu makhafata rono wedi ayat hama yen memahami sapa ustad dan murid ana satune ustad iku yang dumuh iku ya dumuh maika sapa guru ing murid. Wa min halan iku setengah saking adab Allah ya sudah ingin ora nyegah ing murid apa al haya wirang apa al haya wirang ngani soal saking takon amma saking barang layari kang ora ngerti sapa murid ing man. Kemudian tata krama yang lain jangan mencegah untuk tidak bertanya pada sesuatu yang ia tidak ketahui. Wa ma adabu lan ana pontai tata kramane murid ma ikhwani bareng sartane murid. Paminha mengko setengah saking tata krama iku iktiramu mulyaaken ikhwan. Jadi tata krama terhadap teman itu yang pertama memuliakan teman, menghormati teman. Watarku ihtikori wahidin lan ninggal ngino-ngino wong suwiji minhum saking ikhwan. Jangan menghina teman. Watarkul istilah lan ninggal gumedhe alaihim ing atase ikhwan. Aja sombong. Wa min halan iku setengah saking tata krama alayas khara orang nginongi bibati ilfahmi kelawan kendone pemahaman minhum saking ikhwan. Kalau ada teman yang ternyata pemahamannya itu jelek, ora paham-paham, jangan dihina. Wala yakrohalan ora bungah ida wabbakho arikalani melek-melekaken sapa ustadzu guru badal qasiri ing sebagiane murid kang cendhek pemahaman. Terus kemudian tidak terus seneng. Jangan sampai kemudian senang ketika melihat teman yang kebetulan nggak paham-paham, ataupun terhadap beberapa teman yang kebetulan memang sulit untuk bisa paham. Kalau gurunya sedang menghina, ya guru bukan menghina. Kalau gurunya sedang marahi terhadap murid yang kebetulan tidak paham-paham, kamu malah bertepuk tangan, malah kesenangan, itu nggak boleh. Karena dalika mongkos setengah saking mengkono iku asbabul bukti dadi pira-pira sebagai sengit atau bentuk wal adawati lan musuhan. Gurunya lagi lagi menasihati terhadap teman-teman kalian yang kebetulan
memahami sesuatu itu sangat sulit atau nggak paham-paham, kamu malah ikut menghinanya, malah bahagia kalau temannya sedang ada masalah yang seperti itu. Ini yang seperti ini bisa menjadikan sebab mungkin dari apa yang terjadi seperti itu kemudian muncul sifat marah, kemudian menjadi bermusuhan antara yang satu dengan yang lain. Nah, itu yang terkait dengan adab atau tata krama. Tata kramanya menjadi seorang muta'alim. Ada tata krama terhadap dirinya, ada tata krama terhadap dirinya terhadap gurunya, dan ada tata krama terhadap teman-temannya. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.